Wabarakatuh. Selamat malam di kita ngobrol politik santuy malam ini. Hari ini kita lihat berita malam ini yang mungkin keluar tadi siang ya mungkin, tapi kita baru bahas malam ini ya tentunya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk di like, subscribe channel ini agar berkembang untuk kedepannya. Oke, yang kita bahas malam ini adalah AHY buka-bukaan realitas politik, elektabilitas tinggi namun tak punya kendaraan. Nah, malam ini yang kita bahas tentang AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Dia melihatkan bahwasanya orang yang memiliki elektabilitas tinggi belum tentu dapat dicalonkan sebagai presiden jika tidak memiliki kendaraan seperti itu. Nah, kita bisa lihat salah satu syarat untuk menjadi calon presiden di 2024 adalah di situ ada syarat tentang berkaitan yaitu parliamentary threshold atau ambang batas pencalonan presiden seperti itu, ya kan. Kalau kita berbicara di salah satu situs tentang Pilpres, yaitu ini menjelaskan kalau kita berbicara syarat ketentuan umum itu mungkin calon presiden bisa memenuhi itu. Mungkin kita harus sehat secara jasmani, umumnya seperti itu, jasmani, ada pembatasan umur, maksimalnya berapa seperti itu, undang-undang pun demikian. Namun ada hal yang krusial yang biasanya ada menjadi salah satu aspek untuk mencalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Kita lihat di salah satu syarat itu di parliamentary threshold itu adalah pasangan calon minimal, ya kan, memiliki ya atau minimal pasangan calon yang diusulkan oleh gabungan partai politik, ya kan, gabungan atau misalnya minimal parpol yang memperoleh 20% kursi atau 25% suara sah nasional yang ada seperti itu. Ini ketentuannya kalau kita berbicara parliamentary threshold. Nah, ambil contoh misalnya tahun 2019 pada waktu itu tidak ada satupun calon presiden tidak ada satupun partai politik yang dapat mencalonkan sebagai presiden, karena pada waktu itu pun pemenang pemilu yaitu PDIP Perjuangan pada waktu itu hanya mendapatkan 109 kursi, atau perkiraan kursi pada waktu itu yang harus kita butuhkan pada itu 112 kursi dari 560 kursi yang tersedia di parlemen. Nah, kita minimal harus memiliki 112 kursi sehingga bisa gabungan partai politik atau dapat mencalonkan sebagai presiden minimal harus memiliki 112. Oke. Kalau kita lihat parliamentary threshold ini, ya kan, menurut saya memang penting kita memiliki parliamentary threshold. Karena kenapa? Parliamentary threshold ini adalah satu-satu penghalang atau batasan terhadap setiap pencalonan presiden. Kita di Indonesia ini adalah sistemnya presidensial, ya, bukan parlementer atau parlementer, ya kan. Ini ada keuntungan dan kerugian seperti itu. Nah, nanti saya akan lanjutkan di pembahasan nanti. Ini kita lanjut syaratnya seperti itu. Ada parlemen threshold atau presiden threshold.
artinya batas untuk pencalonan sebagai presiden untuk salah satu partai politik. Oke, sehingga pada waktu itu kembali lagi flashback ke belakang, pada waktu itu tentunya pada tahun 2019 di waktu itu juga pemilunya serentak, hanya 2 pasang calon yang dapat mengikuti konstelasi politik, yaitu ada Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin dengan Bapak Prabowo dengan Bapak Sandiaga Uno 2009 pemilu serentak dengan pileg, dan yang digunakan itu adalah hasil hasil pileg di 2014 seperti itu. Hasilnya seperti itu, sehingga pada waktu itu tidak ada pencalon, hingga merucut terhadap satu calon, 2 calon, tidak bisa memunculkan seperti tahun 2004 karena 2004 di sana calonnya banyak, pada waktu itu ada 5 seperti itu. Oke, terus syaratnya memberikan, sehingga pada tahun 2019 cuma timbul 2 pasang seperti itu. Oke, ini untuk tahun 2018 ya. 2019. Nah, bagaimana kalau kita berbicara di 2019? Nah, karena AHY ini adalah potensi dia ngobrol elektabilitas tinggi, tetapi dia tidak punya kendaraan lah. Gimana kondisi politik untuk tahun 2019 ini yang akan digunakan sebagai pilpres di 2024, karena hasil suaranya, hasil kursi akan digunakan di 2024 lah. Kalau kita mengecek perolehan kursi ya, perolehan kursi di 2019 itu ada PDIP yang tertinggi, yaitu 128 kursi. Artinya kalau kita berbicara tadi, PDIP dapat mencalonkan presiden di 2024 karena dia telah kursinya sudah melebihi syarat yang dibutuhkan, ya kan. Kemudian ada disusul Gerindra 78 kursi. Disusul Golkar dulu 85 kursi, Gerindra 78, Nasdem 59, PKB 58, Demokrat 54, PKS 50, PAN 44, P3 19 kursi. Ini ada 9 partai politik lah. Apakah di 2024 ini akan timbul berapa calon, ya kan? Menurut saya akan ada beberapa calon kalau kita melihat dari ini. Misal PDIP sudah bisa mencalonkan sendiri, kemudian Golkar bisa mengambil salah satu partai, misalnya Demokrat, dia bisa mencalonkan juga. Kemudian Gerindra dengan Nasdem juga bisa, PKS mungkin dengan PKB dan partai Islam yang lain bisa menjadi, sehingga akan muncul 4 atau 3 pasangan calon. Karena ini juga diuntungkan dengan kondisi tidak ada pertahanan yang akan maju di 2024. Nah, ini juga salah satu keuntungan bagi mereka seperti itu. Nah, ini posisi atau kondisi yang akan di 2024 lah. Kembali lagi ke pertanyaan atau sikap yang dikeluarkan oleh AHY, bahwasannya orang yang belum memiliki elektabilitas tinggi belum tentu tinggi, namun tak punya kendaraan dia tidak bisa mencalonkan, sama saja seperti ini, ya kan. Oke, saya lebih condong membahas terkait masalah parlemen thresholdnya dulu, ya kan. Kalau elektabilitas kita akan kasih contoh lagi yang lain. Contoh, kalau kita berbicara parlemen threshold, apakah perlu Indonesia memiliki seperti itu? Karena kita lihat dari tahun ke tahun, dari tiap pilpres ke pilpres itu presiden thresholdnya itu naik.
ya kan, mengalami kenaikan presiden thresholdnya, ya kan. Dulu zamannya SBY masih kecil, 7% kita sudah bisa mencalonkan presiden pada waktu itu. Lah, naik lagi sampai sekarang 20% di 2019, 20%. 2024 sama. Sampai saat ini memang ada penggodokan ya di DPR terkait perubahan. Cuma saya belum pastinya apakah berlaku di 2024 ataukah seperti apa sih, masih lihat perkembangan, karena menjelang 3 tahun ini biasanya akan ada perubahan sih, biasanya seperti itu ya. Harapan saya dengan parliament threshold, kita tidak perlu menurunkan parliament threshold seperti yang diwacanakan sekarang. Kalau perlu, parliament threshold itu harus dinaikkan minimal. Nah, sekarang sudah bagus 20%. Perlu dinaikkan misalnya 25%. Agar apa? Kita konstelasi politik kita sehingga dapat stabil, dan ini juga akan mengurangi misalnya, ini juga berkaitan dengan beda lagi nanti, yaitu parliamentary thresholdnya, lolosnya ambang batasnya partai. Tapi ini yang untuk pencalonan dulu, menurut saya perlu. Karena kenapa? Kita Indonesia yang sebagaimana saya sebutkan tadi, kita adalah negara yang menggunakan sistem presidensial, bukan parlemen. Dimana kalau biasanya parlemen itu adalah banyak partai politik, ya kan? Semisalnya contoh di Malaysia, di sana oke lah, di sana karena mereka parlemen sistemnya parliamentary parlemen. Tetapi di Indonesia parliamentary seharusnya kita melihat di Amerika Serikat. Nah, 2 calon, ada Demokrat dan Republik, atau memang ada partai kecil, tetapi sudah menjadi suatu kebiasaan, yaitu menjadi satu gitu loh. Jadi sehingga menurut saya posisi pemerintahan itu akan stabil, tidak akan goyah kalau kita memiliki yang besar seperti itu. Tidak akan goyah seperti itu. Tidak akan goyah ya. Tidak akan goyah seperti itu. Artinya kita tidak akan ada krisis. Bisa saja krisis seperti itu. Tapi yang kalau kita berbicara yang sekarang, kita seolah-olah kita tidak stabil, terombang-ambing. Kepentingan partai politik itu ada kepentingan tersendiri. Jadi harapan saya mungkin ke depan parliamentary threshold dinaikkan menjadi 25%, sehingga calon itu akan berpotensi akan ada 3 pasang atau 2 pasang. Nah, ini untuk memperkokoh sistem presidensial kita, ya kan. Kalau banyak partai politik kita akan susah. Kita bukan seperti contoh lah di Malaysia sekarang. Malaysia terbaru ini dengan adanya beberapa partai politik, sehingga kalau satu capcus perdana menterinya tumbang seperti itu. Tetapi kalau kita seperti itu di Indonesia tidak sih. Cuma kan ketika memang kepentingan tidak diakomodir, dia akan biasanya di parlemen akan mengalami hambatan. Tetapi kalau kita sudah partai besar, sudah besar, sehingga apa, kebijakan pemerintah itu akan selaras gitu, akan cepat seperti itu, cepat berkembang seperti itu. Itu kalau kita berkaitan dengan parliamentary threshold. Yang saya soroti adalah terkait parliamentary threshold ya. Saya lebih sepakat parliamentary threshold itu naik 25% agar memperkokoh sistem presidensial, ya kan? Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke topik yang AHY maksudnya, elektabilitas tinggi namun tidak punya kendaraan. Dalam sejarah pilpres yang ada, malah calon presiden yang tidak diunggulkan, kalau menurut saya tidak diunggulkan atau unggul, ya kan. Pertama diunggulkan, dan yang pertama ini kan kalau kita berbicara ini adalah yang memiliki elektabilitas tetapi tidak memiliki kendaraan, memiliki partai politik tapi elektabilitasnya rendah, nah, tapi sejarah sudah mencatat Indonesia memiliki presiden Republik Indonesia itu Pilpres 2024 itu adalah presiden yang terpilih
yang memiliki partainya pada waktu itu Demokrat itu rendah gitu loh, bukan partai besar pada waktu itu. Beda dengan Golkar. Golkar adalah salah satu partai yang dapat mengusung sendiri pada waktu itu calon presidennya. Namun karena elektabilitasnya pada waktu itu Bapak Wiranto tidak terlalu tinggi seperti SBY, maka dia tidak terpilih. Artinya apa? Kendaraan politik, apa benar memang kendaraan politik tidak akan mendukung ketika capresnya memang tidak populer. Namun kalau yang elektabilitas calon itu mendukung, elektabilitasnya mendukung, tapi partai tidak. Nah ini yang salah pandangannya HY seperti ini, karena ini terjadi, mohon maaf, ke bapaknya sendiri. Bapaknya pada waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono partainya tidak terlalu besar, tetapi dengan ketokohannya beliau bisa terpilih, ya kan, seperti itu. Beliau bisa menggandeng Yusuf Kala pada waktu itu sehingga dia terpilih pada waktu itu. Nah pada waktu itu dia dicalonkan, kalau salah ya mohon maaf ya kalau salah, pada waktu itu dicalonkan oleh Demokrat, PKS dan PBB pada waktu itu, dan itu pun kursinya tidak terlalu banyak. Beda halnya yang dicalonkan oleh PDI pada waktu itu, Ibu Mega dengan Bapak Hasyim Muzadi, partainya mendukung, elektabilitas mendukung, ya kan, elektabilitas juga tinggi kan gitu loh. Bapak Wiranto ya tentunya dengan Bapak Salahuddin Wahid pada waktu itu, almarhum, dan didukung Golkar penuh, tetapi tidak bisa, ya kan, tidak bisa menang pada waktu itu. Ya, artinya apa? Hal yang penting memang adalah pertama memiliki elektabilitas. Kemudian elektabilitas itu saya sarankan ke AHY ini, contohlah bapaknya sendiri, Bapak SBY. Carilah elektabilitas tinggi, buktikan kalau elektabilitas tinggi, kemudian cari partai politiknya, kendaraannya berpolitik, berkoalisi. Apa tidak ada salahnya kita berkoalisi? Nah, ini kalau seperti ini yang mengakibatkan kalau kita berbicara ke parliamentary threshold lagi. Kenapa saya lebih setuju parliamentary threshold? Misalnya parliamentary threshold-nya 25 gitu. Ya sudah, partai yang memiliki kursi terbanyak yang mencalonkan, itu aja, ya kan. Ini untuk mendukung, sebenarnya untuk mendukung kelancaran kita sebagai ke depan, seperti itu. Ini yang perlu kita sampaikannya. Ya, harapan saya yang bisa saya sampaikan adalah tetap parliamentary threshold itu harus naik. Kalau kita berbicara, kalau seperti ini realita politik, elektabilitas tinggi namun tak punya kendaraan, ini salah menurut saya. Pandangannya AHY kurang karena ini sudah dibuktikan oleh bapaknya sendiri pada waktu itu, sehingga kalau AHY, saya mendukung AHY mencalonkan sebagai presiden. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kematangan politik, ya kan. Kematangan politik, ya kalau kita bisa track record AHY ini siapa, dia adalah salah satu anak presiden, mantan presiden SBY di 2 periode, dan presiden pada waktu itu adalah SBY terpilih pertama kali pemilu di 2004. Nah seharusnya kalau menurut saya, saran saya, AHY ini dapat mencalonkan, kemudian dia ya gunakan cara Bapak SBY pada waktu itu komunikasi dengan partai yang lain sehingga membuat suatu koalisi. Tentunya kalau kita bisa lihat kursinya Demokrat tahun 2000, ya kan, kalau tahun 2019 Demokrat itu ada di 6 besar ya, 54 kursi. Kalau kita mau mencalonkan kita butuh 112. Artinya kalaupun berkoalisi dengan dengan Nasional Demokrat sudah dapat mencalonkan, karena 59 tambah 54 berarti
113 melebihi 1 sudah bisa mencalonkan. Namun ya bisa. Namun posisi mungkin untuk AHY adalah cawapres, karena mungkin kalau kita melihat Nasdem ini mungkin akan mencalonkan Anies Baswedan kan, tentunya kan seperti itu. Tentunya seperti itu pilihannya, bisa seperti itu, karena memang untuk PDIP bisa mencalonkan, kemungkinan akan muncul 4 calon. PDIP mungkin dengan calonnya sendiri, ya kan. Kemungkinan Megawati ini akan, karena Ibu Mega yang menentukan, ini berkaitan dengan pilpresnya ya, mungkin dengan aktual, mungkin kalau ramalan saya itu akan ada 4 calon ramalan saya. Nah, kalau ramalan nantilah kita bicara di sesi lainnya, ada 4 calon. Untuk perkiraan nama-nama siapa nanti kita coba kita perkirakan nanti ya. Nah, ini lihat nanti saja. Yang pertama, kalau ditanya kembali lagi, komennya AHY bahwasanya elektabilitas tinggi itu mendukung, namun tidak punya kendaraan itu tidak penting lah. Ini yang perlu ditegaskan kembali. Artinya tetap kita cari kendaraan politik seperti itu untuk tahun 2024. Oke, mungkin itu saja pembicaraan yang bisa kita obrol di malam santuy ini terkait politik, ya kan. Dinamika ke depan seperti apa kita lihat. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa sekali lagi untuk teman-teman untuk like dan komen channel saya. Oke, channelnya Ngobrol Santuy Politik. Kita di share dan like, jangan lupa ya teman-teman. Oke, selamat malam, selamat istirahat, bye.